Jeritan warga pecah di tengah hujan. Beberapa orang lari turbo-rit-berit meninggalkan sawah. Obor jatuh ke lumpur. Api padam satu persatu. Namun tangan-tangan pucat itu terus keluar dari dalam. Lesung, kurus, penuh luka lebam. Jari-jarinya patah seperti habis dihancurkan benda berat. Mereka mencakar tanah sambil merintih pelan. Lapar, dingin, pulangkan kami. Dodo mundur dengan napas gemetar. Ia melihat wajah di antara tangan itu. Ada orang tua, ada perempuan, bahkan ada anak kecil. Semua seperti terjebak hidup di dalam lesung kayu raksasa itu. Mengkarma justru berlutut di depan lesung. Dengan wajah penuh hormat, ia menaburkan padi ke dalam cairan merah di sana. Anehnya, bulir padi itu langsung berubah warna menjadi merah gelap, seperti menyerap darah. Panen untuk kehidupan desa, ucap Mengkarma lirih. Terimalah tumbalnya. Perempuan tua penjaga lesung muncul perlahan dari balik kabut. Warga langsung menunduk, ketakutan. Tak ada yang berani menatap wajahnya. Nenek itu mendekati mayat anak kecil tadi, lalu mengusap kepalanya pelan. Kurang, bisiknya. Seketika angin berhenti. Hujan mendadak reda. Desa menjadi sunyi total. Dan di saat itulah semua orang mendengar suara tumbukan dari bawah tanah. Sekali, dua kali, tanah sawah mulai bergerak pelan, seperti ada sesuatu merayap di bawah lumpur. Lalu, sebuah tangan muncul dari tanah tepat di dekat kaki warga. Busuk, hitam, penuh belatung. Warga menjerit histeris. Tak lama kemudian, tangan-tangan lain ikut keluar dari berbagai arah sawah. Mayat-mayat korban pesugihan bangkit perlahan dari dalam lumpur. Tubuh mereka hancur. Beberapa kepalanya miring patah. Sebagian berjalan sambil menyeret kaki yang remuk. Mereka semua menatap satu arah, ke desa. Lari, warga berhamburan ketakutan. Dodo menarik ayah dan ibunya kembali ke rumah. Namun dari kejauhan, terdengar suara jeritan mulai memenuhi kampung. Pintu rumah dihantam, kaca pecah. Anjing melolong panjang, miat-miat itu mulai masuk ke desa. Mereka mencari sesuatu atau seseorang. Malam itu, desa Cibanteng berubah menjadi neraka. Satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah dengan tubuh remuk seperti ditumbuk seorang pemuda hilang setelah terdengar suara lesung dari belakang rumahnya. Dan yang paling mengerikan, lumbung padi milik warga mulai mengeluarkan darah dari sela-sela bambunya. Darah itu menetes perlahan ke tanah, pekat, anyir. Ibunya, Dodo, menangis ketakutan sambil membaca doa. Sementara ayahnya hanya diam menatap lantai. "Aku tahu ini akan terjadi," katanya lirih. Dodo memegang bahunya. Masih ada cara menghentikannya. Ayahnya mengangguk pelan. Ada, tapi lesung itu harus dihancurkan sebelum panen puncak besok malam. Kalau tidak, seluruh desa akan jadi tumbal. Menjelang dini hari, Dodo menemui
seorang kuncen tua bernama Abah Jajang yang tinggal dekat pemakaman desa. Rumahnya penuh jimat bambu dan asap kemenyan. Pria tua itu langsung pucat saat mendengar soal lesung berdarah. Pesugihan itu sudah terlalu lama diberi makan, katanya. Arwah di dalamnya sudah menyatu dengan tanah desa. Abah Jajang lalu membuka kain hitam tua berisi benda-benda aneh, segenggam garam kasar, paku karat panjang, dan sebilah golok tua penuh ukiran Sunda kuno. Lesung itu tidak bisa dihancurkan dengan api biasa, katanya, karena di dalamnya ada roh penjaga. Dodo menelan ludah. Lalu bagaimana caranya? Abah Jajang menatap tajam ke arah Dodo. Lesung itu dibuat dari kayu pohon kematian. Dia hanya bisa dihancurkan dengan darah keturunan orang yang pertama kali membuat perjanjian. Dodo mulai merasa dingin. Perlahan ia menatap ayahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ayahnya tidak mampu menatap balik mata anaknya. Rumah Abah Jajang mendadak terasa sesak. Lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin malam. Dodo menatap ayahnya tanpa berkedip. Jadi, keluarga kita terlibat sejak awal. Ayahnya menunduk lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Wajah lelaki tua itu penuh penyesalan. Bukan cuma terlibat, katanya lirih. Kakekmu adalah orang pertama yang membuat perjanjian dengan penjaga lesung. Suasana langsung membeku. Di luar rumah, suara bambu bergesekan tertiup angin terdengar seperti bisikan panjang. Puluhan tahun lalu, kakek Dodo dikenal sebagai petani miskin. Sawahnya gagal panen terus-menerus. Anaknya sakit. Keluarganya hampir mati kelaparan. Hingga suatu malam, ia pergi ke hutan larangan bersama Mang Karma muda. Di bawah pohon beringin tua, mereka menemukan lesung hitam yang tertanam separuh di tanah. Dan di dekatnya, seorang nenek tua sedang duduk sambil menumbuk padi merah. Nenek itu menawarkan kekayaan dan panen tanpa gagal. Namun syaratnya mengerikan. Tanah harus diberi makan. Awalnya hanya hewan ternak, lalu berubah menjadi manusia. Dan setiap tumbal membuat sawah desa semakin subur. Setelah perjanjian dibuat, kata ayah Dodo, tidak ada yang bisa keluar. Dodo mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita hancurkan sekarang. Namun, Abah Jajang menggeleng. Tidak semudah itu. Ia mengambil segelas air lalu menaburkan abu hitam ke dalamnya. Permukaan air langsung berubah merah pekat. Penunggu lesung sudah menyatu dengan keturunan pembuat perjanjian. Kalau lesung dihancurkan, roh itu akan mencari tubuh baru. Dodo mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Tubuh keturunan pertama, Abah Jajang tidak menjawab. Namun tatapannya cukup menjelaskan. Target berikutnya adalah ayah, Dodo, atau Dodo sendiri. Malam berikutnya menjadi malam panen puncak. Seluruh sawah desa tampak aneh. Padi-padi bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Kabut merah tipis menyelimuti pematang. Dan dari kejauhan, suara lesung terus terdengar tanpa henti. Dug, dug, dug.
seperti jantung raksasa yang berdetak dari tengah sawah. Warga mengurung diri di rumah masing-masing. Tak ada lampu menyala, tak ada suara manusia. Desa seperti mati. Dodo, ayahnya, dan Abah Jajang berjalan menuju gubuk sawah sambil membawa golok tua, garam kasar, dan obor. Semakin dekat ke lokasi, bau darah semakin kuat. Sesampainya di sana, Dodo membeku. Lesung raksasa itu kini dikelilingi tumpukan padi merah, dan di atas setiap tumpukan terdapat kain kafan kotor, seolah masing-masing mewakili korban yang pernah mati. Mengkarma sudah menunggu di depan lesung. Di belakangnya berdiri beberapa warga yang wajahnya kosong seperti orang kesurupan. Mata mereka hitam. Seluruhnya, "Kalian terlambat," kata Mengkarma dingin. Panen sudah dimulai. Perempuan tua penjaga lesung perlahan muncul dari balik kabut. Kini tubuhnya jauh lebih besar. Rambut putihnya menjuntai sampai tanah. Kulitnya dipenuhi retakan yang mengeluarkan cairan hitam. Dan di belakang tubuhnya, bayangan puluhan arwah korban berdiri diam menatap. Dodo, Abah, Jajang segera menaburkan garam membentuk lingkaran pelindung. Perempuan tua itu langsung menjerit marah. Suaranya membuat tanah bergetar. Darah perjanjian belum lunas. Mengkarma menunjuk Dodo. Itu keturunan pertama. Seketika seluruh warga yang kesurupan bergerak bersamaan menuju Dodo. Ayahnya langsung berdiri melindungi. Lari, perkelahian, kacau terjadi di tengah sawah. Berlumpur, obor jatuh. Api membakar tumpukan jerami. Kabut merah semakin tebal. Dodo mencoba mendekati lesung sambil membawa golok tua. Namun tiba-tiba tangan-tangan pucat keluar dari dalam lesung dan mencengkeram kakinya. Puluhan suara menangis memenuhi udara. "Jangan tinggalkan kami." Dingin, sakit, Dodo berusaha melepaskan diri. Lalu ia melihat sesuatu di dasar lesung. Bukan darah, melainkan tulang belulang manusia yang memenuhi seluruh bagian dalamnya. Dan di tengah tumpukan tulang itu ada wajah-wajah yang bergerak pelan, seperti masih hidup. Mereka membuka mulut bersamaan. Satu tumbal lagi. Tangan-tangan pucat itu semakin kuat mencengkeram kaki Dodo. Kulitnya terasa dingin, seperti mayat yang baru keluar dari kubur. Di dalam lesung, wajah-wajah penuh darah terus bergerak di antara tulang belulang. Mereka menangis, merintih, memohon. Namun di balik semua suara itu, ada satu bisikan yang paling jelas, "Gantikan kami." Kabut merah berputar semakin tebal di atas sawah. Api dari jerami yang terbakar membuat bayangan manusia menari liar di tengah malam. Mengkarma tertawa. Pelan, lesung sudah memilih, katanya. Kalau tidak ada tumbal baru, desa ini habis malam ini. Perempuan tua penjaga lesung melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah sawah menghitam. Padi-padi membusuk seketika saat tersentuh bayangannya. Matanya yang putih kosong menatap langsung ke arah Dodo. "Keturunan darah pertama," desisnya. "Jiwamu milik sawah ini."
Alu hitam raksasa perlahan terangkat. Angin dingin langsung berputar kencang. Arwah-arwah korban mulai bermunculan di seluruh sawah. Mereka berdiri diam dengan tubuh remuk dan wajah penuh luka tumbukan. Dodo gemetar hebat. Namun sebelum Alu itu menghantam, ayahnya tiba-tiba berdiri di depan Dodo. "Cukup!" teriaknya. Semua mendadak sunyi. Bahkan suara serangga malam pun hilang. Ayah Dodo menatap penjaga lesung dengan mata penuh air mata. "Aku yang akan melunasi perjanjian." Dodo langsung membeku. "Ya, jangan." Namun ayahnya hanya tersenyum sedih. "Semua ini dimulai dari keluarga kita dan harus berakhir di keluarga kita juga." Mang Karma marah besar. "Kau tidak bisa menghentikannya. Tumbal harus terus ada." Namun Abah Jajang segera menancapkan paku karat ke tanah sambil membaca doa-doa kuno. Lingkaran garam mulai bercahaya redup. Arwah-arwah di sekitar sawah menjerit kesakitan. Penunggu lesung meraung marah hingga langit bergemuruh. Ayah Dodo mengambil golok tua dari tangan Abah Jajang. Lalu tanpa ragu, ia melukai telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke permukaan lesung. Hitam, seketika lesung itu bergetar hebat. Suara jeritan memenuhi udara. Retakan mulai muncul di kayu tua tersebut. "Sekarang, Dodo," teriak Abah Jajang. "Hancurkan dengan seluruh tenaga." Dodo mengangkat alu hitam raksasa. Beratnya luar biasa. Seolah ada ratusan tangan menahannya. Namun ia tetap mengangkatnya tinggi-tinggi. Di sekelilingnya, arwah-arwah korban mulai menangis keras. Kabut merah berputar seperti badai. Perempuan tua penjaga lesung menjerit marah sambil menerjang ke arah Dodo. Wajahnya berubah mengerikan. Mulutnya terbuka terlalu lebar. Gelap pekat terlihat di dalamnya. Namun tepat sebelum makhluk itu mencapai Dodo, Dodo menghantamkan Alu ke lesung sekuat tenaga. Retakan besar langsung membelah kayu hitam itu. Jeritan mengerikan mengguncang seluruh desa. Tanah sawah berguncang hebat. Lesung itu pecah dan dari dalamnya puluhan bayangan hitam melesat ke langit malam. Tangisan arwah berubah menjadi suara lega. Satu persatu sosok korban mulai menghilang bersama kabut merah, termasuk anak kecil yang menjadi tumbal terakhir. Ia menatap Dodo sebentar, lalu tersenyum kecil sebelum lenyap tertiup angin. Penunggu lesung menjerit paling keras. Tubuhnya mulai retak seperti kayu tua terbakar. Perempuan itu menatap Mang Karma penuh kebencian. "Kau pengkhianat." Tangan hitamnya langsung mencengkeram tubuh Mang Karma. Pria itu menjerit histeris. Tubuhnya perlahan remuk seperti ditumbuk dari dalam. Lalu tug, tubuh Mang Karma jatuh ke lumpur tanpa bergerak lagi. Penunggu lesung akhirnya berubah menjadi abu hitam yang berterbangan di udara malam. Dan untuk pertama kalinya selama puluhan tahun, suara lesung itu berhenti. Malam mulai sunyi. Kabut merah menghilang perlahan. Sawah kembali gelap
dan dingin seperti biasa. Namun saat Dodo menoleh ke arah ayahnya, lelaki tua itu sudah roboh bersandar di dekat lesung yang hancur. Tubuhnya semakin pucat, darah terus mengalir dari telapak tangannya. Dodo memeluk ayahnya panik. "Ayah, jangan tinggalin aku." Ayahnya tersenyum lemah. Desa ini akhirnya bebas. Lalu perlahan napasnya berhenti. Beberapa bulan kemudian, desa Cibanteng berubah. Tak ada lagi suara lesung tengah malam. Tak ada lagi warga yang mati mengenaskan saat musim panen. Namun, sawah desa tidak pernah sesubur dulu. Panennya biasa saja. Kadang gagal, kadang berhasil. Seperti desa normal lainnya. Dan warga lebih memilih hidup sederhana daripada harus membayar kekayaan dengan darah manusia. Namun hingga sekarang, penduduk desa masih percaya saat malam hujan turun dan kabut menutupi sawah. Kadang terdengar suara sangat pelan dari arah hutan larangan. Duk, seolah sesuatu di sana masih menunggu untuk dibangunkan kembali.